Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang landasan komunikasi antar budaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Husain Risadin dengan nomor NPM 0051, Nafa Ifada Yasviana dengan nomor NPM 0075, selanjutnya Oka Prastiaki dengan nomor NPM 0077, selanjutnya saya sendiri Agi Setiawan dengan nomor NPM 0091, selanjutnya Rutnasih Triutami dengan nomor NPM 0092. Yang pertama yang akan kami bahas adalah budaya dalam konteks bisnis. Mengapa budaya penting dalam bisnis? Globalisasi masyarakat, globalisasi dan budaya alasan, pembelajaran budaya, metafora budaya, landasan sejarah komunikasi antar budaya, mendefinisikan antar budaya, lintas budaya, dan internasional. Mengapa budaya penting dalam bisnis? Globalisasi dan bisnis. Apa itu globalisasi? Dalam bisnis, hal ini terjadi ketika teknologi, komunikasi, perdagangan, tarif, migrasi, dan pasar tenaga kerja terbuka melintasi batas negara sehingga perdagangan bebas dan aliran modal tidak terhalang oleh batas negara. Definisi yang lebih teknis menggambarkan globalisasi sebagai meningkatnya saling ketergantungan antara pemerintahan nasional, dunia usaha, organisasi nirlaba, dan individu warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang nomor pertama ada pergerakan bebas barang, jasa, pengetahuan, dan komunikasi melintasi batas negara. Yang kedua ada perkembangan teknologi baru, misalnya internet, berkecepatan tinggi, dan perjalanan udara. Yang ketiga ada penurunan tarif dan hambatan lain terhadap pergerakan tersebut. Dan yang keempat ada migrasi manusia, terutama dari negara berkembang ke negara yang maju. Globalisasi dan masyarakat. Globalisasi juga mempengaruhi ketika secara sosial dan politik di abad ke-21 organisasi sekolah dan lingkungan kita menjadi semakin multikultur dan kita bekerja dengan orang-orang dari berbagai kebangsaan, etnis, dan agama. Kemungkinan besar orang yang ada di kabin sebelah kita tumbuh besar dan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Kami terus berkomunikasi. Contohnya, protes revolusi payung yang terjadi di Hong Kong pada jam 7 malam pada tahun 2014 disiarkan kepada kita yang bangun pada jam 7 pagi. Dari New York, Anda bisa terbang ke London dalam 8 jam, Shanghai dalam 14 jam, Sydney dalam 20 jam, Riau dalam 13 jam, dan Dubai dalam 15 jam. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu globalisasi dan bahasa, imigrasi, peningkatan peluang pendidikan dan kemajuan perempuan dan kelompok minoritas telah menciptakan masyarakat yang lebih multikultural di Amerika Serikat. Tenaga kerja Amerika Serikat bukan lagi kelompok orang homogen yang berpenampilan, berpikir, dan berperilaku sama. Biro Sensus Amerika Serikat 2010 mencatat lebih dari 330 juta orang tinggal di Amerika Serikat dan sementara lebih dari 220 juta orang diklasifikasikan sebagai orang kulit putih. Lebih dari 38 juta orang adalah orang Amerika, keturunan Afrika atau orang kulit hitam. Lebih dari 50 juta orang adalah orang Hispanik atau Latin dan lebih dari 14 juta orang adalah orang Asia. Sekitar 28 juta lainnya berasal dari ras lain atau ras campuran. Selanjutnya yaitu alasan pembelajaran budaya. Yang pertama, apa itu budaya? Nah, kata budaya itu berasal dari bahasa Latin, budaya yang artinya menumbuhkan atau mengolah. Arti lainnya yang mungkin diberikan orang Romawi kepada
Pemahaman kita tentang interaksi kelompok adalah kemanusiaan, yang diartikan dengan peristiwa manusia. Humanitas adalah perkiraan satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, mengetahui sesuatu tentang akar-akar ini dapat membantu kita memahami pandangan dunia orang lain dan asumsi paling dasar yang mereka miliki tentang pemahaman orang lain yang mungkin berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metafora budaya. Makna metafora adalah alat pembuat makna yang ampuh dan terdapat banyak penelitian ilmiah yang didedikasikan untuk memahaminya. Kita menggunakan metafora lebih dari yang kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Metafora semacam itu adalah perangkat konseptual yang membantu kita dalam mentransfer ide-ide abstrak ke dalam pemahaman konteks. Sebagai contoh makna metafora adalah yang pertama, metafora menyusun pemikiran, kemudian metafora menyusun pengetahuan, kemudian metafora adalah inti dari bahasa abstrak, dan yang terakhir metafora didasarkan pada pembagian pengalaman fisik. Apa yang dapat kita pelajari? Inilah artinya ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, asing, atau membingungkan, kita secara otomatis membuat asumsi tentang pengalaman kita dengan menerapkan pada konsep-konsep abstrak. Dalam pengertian ini, metafora sebenarnya dapat membentuk persepsi dan komunikasi kita. Misalnya, kita menggunakan pepatah, waktu adalah uang. Waktu itu abstrak, tetapi uang itu konkret. Kita memahami hal ini secara intuitif dan juga dapat berkata, jangan limbah waktuku. Aku tidak memiliki waktu, atau terus hidup dipinjam waktu. Dignan 2005. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husen. Landasan komunikasi antar budaya. Pertama, antropologi adalah tentang studi tentang sifat manusia, baik dulu maupun sekarang, dan didasarkan pada pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial, biologi, dan fisika. Yang nomor dua, sosiologi, mengkaji perilaku sosial yang mencerahkan kita tentang bagaimana orang bertindak dan berubah dalam masyarakat seiring berjalannya waktu. Nomor tiga, psikologi, melibatkan studi tentang fungsi mental dan perilaku. Dan yang terakhir, komunikasi. Studi memberikan wawasan tentang proses komunikasi manusia. Mendefinisikan antar budaya, lintas budaya, dan internasional. Yang pertama, antar budaya. Pertukaran komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya ini mengkaji bagaimana perbedaan budaya tertentu mempengaruhi interaksi orang-orang yang terlibat. Nomor dua, lintas budaya. Lintas budaya komunikasi bukan tentang interaksi orang-orang dari budaya berbeda berkomunikasi, tetapi perbandingan perbedaan mereka antar budaya. Kajian komunikasi lintas budaya berasal dari antropologi dan biasanya bersifat komparatif. Nomor tiga, internasional. Internasional komunikasi juga melibatkan interaksi orang-orang dari budaya yang berbeda, namun terfokus pada isu-isu makro, seperti pengaruh pemerintah atau politik yang mempengaruhi proses komunikasi ketika orang-orang berinteraksi satu sama lain di masing-masing negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.